banget. Kebayang nggak kalau kita yang ke sana? Tiba-tiba datang satu perkampungan sudah ditinggal orang. Nah tapi bener gak sih kalau misalnya rumah kan aku tahu tuh 30 hari gak ditempatin maka 40 hari. 40 hari ya. 40 hari. Nah kalau misalnya satu kampung orangnya pada hijrah pindah nih. Kampung itu diambil alih sama jin. Mungkin gak sih guru? Silahkan guru. Saya langsung aja ya. Habib dan Sasam. Ada 5. Ada 5 tempat ditempati oleh jin yang biasanya kita tempati. Tadi kan di segmen awal di lembah, di laut, bahkan bersinggasana di laut, sehingga dikatakan di segitiga Bermuda. Ternyata ada tempat dalam yang biasa kita tempati, jin menghuninya. Yang pertama pasar. Itu pasar. Makanya Nabi menganjurkan jangan kita lebih dulu yang ke pasar. Dan jangan kita yang terakhir keluar dari pasar. Jadi hati-hati. Pasar. Karena di situ ada namanya setan salambur. Dan memang ada setan. Kemudian yang kedua, rumah yang kita tinggali. Itu ada jin. Tapi maaf, biasanya yang ditempati rumah itu jin-jin muslim. Itu beradanya di atap-atap rumah. Ketika kita makan dia juga ikut turun. Bahkan ikut serta makan bersama dengan kita. Makanya kalau masuk rumah baca apa? Basmalah. Makan baca basmalah. Tidur baca basmalah. Yang ketiga, rumah yang 40 hari atau tempat yang 40 hari tidak ditempati. Makanya jangankan rumah, kamar yang tidak ada aktivitas di dalamnya. Kalau memang ada kamar kosong, mending jadikan musola atau tempat bermain anak atau tempat membaca. Yang keempat, apa itu? Tempat-tempat yang kotor. Makanya jangan biarkan tempat kita bau lembab. Nah, jadi bau lembab kotor. Sekali lagi, bau lembab kotor. 1, 2, 3, bau dan biasanya itu adalah toilet. Toilet kan lembab, bau, apalagi kotor. Nah, apalagi yakni lubang-lubang. Ada lubang, makanya hati-hati kalau ada lubang-lubang tanah, jangan buang air di situ, buang sampah di atau apapun, dikhawatirkan ada jin di situ. Ya, nih jadi ada 5 tempat, pasar, rumah, tempat kotor, 40 hari tidak ditempati, kemudian lubang-lubang. Lubang-lubang, ya. Aduh, jadi paham nih sekarang ya. Terima kasih guru ilmunya. Iya, siap. Aduh, langsung diamalin ya. Jadi kalau misalnya langsung diamalin itu langsung keinget ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Pasti banyak banget yang pengen nanya ini ya. Langsung aja, siapa yang mau nanya? Yang sini dulu nih, langsung berdiri dia. Allah, langsung berdiri dia. Benar. Semangatnya luar biasa. Namanya siapa, majelis taklimnya apa, lakinya namanya siapa, anaknya ada berapa, tinggalnya di mana ya. Oke, silakan Ibu. Ada pesanan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ning Badriah. Berasal dari BKMM dan Majelis Taklim Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Saya mau bertanya Ustadz. Baik. Di lingkungan saya itu ada tempat yang angker. Dan ada orang yang tidak mau berani lewat itu Pak Ustadz. Dan juga ada orang yang berpikir yang enggak-enggak. Yang saya tanyakan bagaimana Pak cara membersihkan di tempat itu Pak Ustadz. Itu yang saya tanyakan. Gitu, Terima Pak. kasih. Iya. Pak Habib yang saya tanyakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jangan bapak-bapak yang bahas. Kenapa emang? Habib. Oh iya, benar ya. Jadi gimana Kenapa Bapak juga ya, dibersihinnya? Pak Habib Silakan ya Habibi. Baik, Masya Allah, tempat angker bagaimana cara membersihkannya? Pertama pakai, apa buat penyedot tuh? Sedot debu. Sedot aja jinnya. Oh. Ya. Baik. Fan Nabi SAW ini ada amalan dari Sayyidina Jibril. Nabi SAW pernah didatangi oleh Ifrit. Ifrit ini dedengkotnya jin.
Ada yang mengatakan pas Isra wal Mi'raj, ada yang mengatakan tidak waktu Isra wal Mi'raj. Maka Ifrit ini datang dengan seremnya membawa obor. Maka ingin mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membacakan beberapa ayat, tapi Ifrit itu nggak kabur, ya obornya tetap menyala. Maka Sayyidina Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Rasul, apakah kau ingin aku ajarkan satu doa yang apabila kau baca doa ini, Ifrit itu akan tersungkur beserta obornya akan tersungkur. Maka kata Nabi SAW, apa doanya? Maka Sayyidina Jibril mengatakan, diikutin sama Nabi, a'udzu biwajhillahil kirim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birrun wala fajir wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju minha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnatil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarikin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Insyaallah nanti kita catatkan doanya. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan zat-Mu ya Allah. Dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Yang tidak ada bisa melampaui kalimat tersebut. Baik yang baik ataupun yang buruk. Wa min syarri ma yanzilu minas sama. Yang turun dari langit dengan sesuatu yang buruk. Atau yang naik dengan sesuatu yang buruk. Yang masuk ke bumi. Yang keluar dari bumi yang buruk-buruk. Wa ma yakhruju wa min syarri fitnatil lail, dengan fitnah-fitnah malam, fitnah-fitnah siang dan semua malapetaka pada malam hari dan semua malapetaka kecuali petaka yang membawa kebaikan atau ujian. Ya Rahman, wahai Engkau yang Maha Penyayang. Ini Masya Allah doa yang sangat hebat. Jadi mau mengusir, bayangkan Ifrit dedengkotnya dibacakan itu sama Nabi jatuh tersungkur. Apalagi anak buahnya lewat Ifrit. itu mah ya. Lewat aja. Ya Palin, makasih guru ilmunya. Sama-sama. Iya kemarin ada setan baca doa makan. Oh, iya. Pas Ali lewat, Ani baca doa itu tadi. Masya Allah. Ya, kabur dong kita setan. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Kurang semangat nih. Siapa yang mau nanya? Sini lagi aja nih semangatnya, Masya Allah nih. Ibu maafin boleh pegang dulu mic-nya. Iya, namanya siapa, tinggalnya di mana, make up dari jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susanti dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Boleh saya bertanya, Pak Ustadz? Boleh dong. Gimana secara memberi pertanyaan gini, ada menghilangkan makhluk goib yang berada di sekitar rumah, misalkan di warung, apa tuh bacaannya harus mendoain apa gitu. Oh iya paham ya. Membacakan apa? Jadi dibacain apa ini ya? Gitu. Kemampuan untuk Kemampuan jadi biar setannya menghilangkan, pergi ya. ya. Iya, ibunya udah dedek-degan duluan disamperin sama guru. Lagian guru sih menyamperin aja. Ya begitu. Iya ya. Terima kasih. Iya, yang paling gampang gampang disikapin Iya. ya. Guru udah dideketin lagi. Iya. Bayang nggak? Iya. Saya aja dia takut, bagaimana yang datang ya? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru. Sebenarnya sudah diajarkan tadi sama Habib. Yang jelas gini, kepada orang yang dalam hal ini ketakutan, betul kata Habib tadi segmen sebelumnya, bahwa dia lebih datang lagi. Harusnya kita jangan takut. Ya, ketahuilah, bacanya apa yang dibaca kalau ada apa yang dibaca? Itu tadi yang diajarkan Habib. Nah, maka kalimat yang terbaik adalah
Kalau saya biasanya auzubikallimatillahi tammati min syarri atau ayatul kursi atau lakada ja'akum atau namanya ashabul kafil muksalminan tamnina martunis ninunis sununis saribunis sunanis paliaktatiunis. Kan 309 tahun tidak diganggu jin. Nah, gimana kalau ada memang manusia yang diberi kemampuan untuk bisa melewati, bisa masuk di dunia lain. Atau bisa melihat makhluk gaib. Dia tidur tapi dia rohnya keluar. Nah, ada nggak yang seperti itu? Yang pertama, kalau atas izin Allah, why not? Kalau atas izin Allah, why not? Kenapa tidak? Bukankah ada manusia yang bisa menundukkan jin? Siapa? Nabi Sulaiman. Bukankah Rasulullah pernah menangkap jin? Pernah. Jadi kalau atas izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan Nabi pernah berada di kampung jin. Pernah. Kemudian yang kedua, ada memang manusia karena dia yang datangin. Dia memang niat banget. Dia datang untuk masuk ke ruangan. Gak tahu nyanyi aku. Saranjana. Oh gitu. Kan ada yang memang datang Iya, ke tempat itu. Dan yang ketiga, mohon maaf yang ketiga. Iya. Siapa itu? Adalah orang nauzubillah summa nauzubillah yang dalam hal ini memang melakukan penggangguan. Dia berganggu, ada masalah dengannya. Aduh, itu lebih Jadi tinggi hati-hati lagi, yang ya. bisa melihat jin Iya. bisa jadi ada jin dalam tubuhnya. Nah itu dia bilang makanya Hati-hati, ya Lukman Allah itu. harus diru'yah orang begitu ya. Iya baik ya ada batasan-batasan memang ya. Nah baik alhamdulillah sudah ada pertanyaan melalui Instagram kita ada Mahlia Rahmawati. Assalamualaikum tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh nanya sama Ustadz Syam nih katanya ya. Di daerah rumah saya ada pohon yang memang, nah ini dia ini tempat bersarangnya jin. Ya, nah pernah waktu itu kita para warga mencoba untuk tebang pohon tersebut karena memang sudah terbilang tua dan takut melukai warga sekitar. Emang udah harus tebang nih. Ketika kita mencoba ingin terbang, ada aja kejadian-kejadian aneh yang kita dapetin. Gergaji yang kita pakai tidak bisa memotong pohon tersebut. Bahkan orang yang mencoba tebang pohon tersebut keesokan harinya sakit. Lalu ya, apakah kita harus memberi sajen dulu kepada penghuni pohon agar bisa kita tebang? Niatnya udah baik, semuanya udah baik, gara-gara ada hal begitu. Jadi syirik ntar ujung-ujungnya. Nah kita minta ilmunya guru silahkan. Tapi guru kami Muhammad Ustadz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Fussilat ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Fasta'idz billahi innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan atau godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Pertanyaan dari sosial media Islam itu indah. Ada sebuah pohon dipercayai sebagai pohon yang angker karena sudah begitu tua pohon tersebut. Dan beberapa kejadian terjadi disebabkan karena ada beberapa orang yang hendak memotong daripada pohon tersebut. Bolehkah kita atau haruskah memberi sesajen kepada pohon itu supaya pohon itu mau ditebang? Karena kalau ditebang pun gergajinya jadi tidak berfungsi. Subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan sebagai orang beriman, sebagai orang muslim? Suatu ketika ada seorang datang kepada baginda Nabi SAW.
Kenapa? Karena ada beberapa orang yang setelah dia ataupun setelah ia berperang, dia menggantung pedangnya di sebuah pohon. Ada beberapa juga yang sebelum ikut berperang ia menggantung pedangnya pada pohon tersebut. Maka beberapa orang datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, buatkanlah kepada kami pohon juga seperti pohon mereka. Supaya kita juga ini pedangnya jadi sakti. Orang-orang itu kalau dia gantung pohonnya, pedangnya jadi sakti. Kita juga pengen pohon. Maka Nabi SAW menegur orang-orang yang datang kepada Nabi tadi dengan mengatakan, apakah kalian lupa dengan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam meminta sesembahan. Seperti itulah orang Bani Israel pada saat itu. Minta dibuatkan sapi, minta dibuatkan ini supaya mereka sembah. Lalu bagaimana sikap seseorang yang melihat pohon angker tadi? Boleh kasih sesajen. Tapi ke siapa? Ke orang-orang sekitar. Buat ngasih makan orang-orang. Pohon mah nggak boleh dikasih makan. Yes. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau sakit, dia Allah yang kasih sakit, dia juga Allah yang kasih sembuh. Pohon nggak bisa kasih sembuh. Pohon nggak bisa kasih sakit, pohon nggak bisa kasih sembuh. Begitu pula dengan jin. Aduh, makasih ilmunya. Jadi Siap. nggak nyampe sirik akhirnya guru ya. Siap. Baik, ini luar biasa ya. Mungkin kalau misalnya gergajinya Kurang, makanya kasih makannya jangan ke pohon, kasih makannya ke orang-orang sekitar supaya jadi banyak yang berkah, bantuin. Semangat nama banyak, orang kampungnya pada datang semua ya. Nah, baik ya, insya Allah semuanya khair, semuanya baik, dan yang paling penting faith, yakin ya. Kalau misalnya kita yakin orang pohon itu nggak bisa dipotong, nggak jadi dipotong. Kalau kita bisa yakin, potong pastinya ya. Nah, kita lanjutin ini di sini ada dari Rizky_Fernandes. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kayak saya punya benda pusaka ini siap. juga nih, pertanyaan mewakili banyak orang ya. Dan katanya di benda pusaka itu ada penghuninya. Di mana tidurnya? Benda pusakanya itu tipe berapa? Salah ya. Makanya kakek saya sering banget memandikan benda pusaka itu. Ini penting banget ya. Tapi saya penasaran kalau benda pusaka tidak dimandikan akan terjadi apa ya? Terus kalau saya mau buang jauh-jauh benda tersebut, ada caranya nggak sih? Apa langsung buang aja cukup baca bismillah. Ya kan ini peninggalan nih. Kan kalau misalnya nggak ada ini nih kita nggak selamat. Nah, guru ilmunya guru silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan kita mandiin senjata itu juga kitanya mandi. Jangan senjatanya mandi, orangnya gak mandi. Artinya Masya Allah kalau ditanyakan boleh atau tidak memandikan, kan kadang-kadang ada ritual. Sebenarnya ada dua hal. Sebenarnya boleh-boleh saja pertama, tapi jangan salah. Boleh-boleh saja mandiin cuman untuk niat membersihkan saja. Artinya supaya jangan karatan misalnya, supaya jadi bagus. Kalau dikasih minyak wangi boleh nggak? Boleh-boleh saja. Hanya untuk bersih dan keindahan atau buat pajangan. Menjaga itu senjata menjadi bagus dan baik. Seperti apa namanya, QRIS ya apa? Keris. Kiuris beda lagi guru. Artinya ya samalah ada ris-risnya. Iya. Tapi apabila sudah menjurus kesyirikan, ini yang tidak boleh. Menuju kepada sesuatu yang syirik, ketika kalau dimandikan, kalau tidak dimandikan takutnya setannya bau misalnya. Atau penunggunya kesian, keteknya bau misalnya. Nah itu sudah tidak boleh lagi. Kalau mandikan tapi tidak boleh ada syirik-syirik atau menyebabkan sesuatu kesyirikan. Artinya boleh saja kalau sudah bercampur kesyirikan itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang oleh agama. Mau misalnya setahun sekali kayak ada ritual misalnya atau sebulan sekali boleh saja hanya untuk memandikan saja. Artinya membersihkan. Jadi kalau tadi ditanyakan ininya marah atau tidak penunggunya. Kalau kita menganggap dia ada penunggunya, nanti ada penunggunya. Jadi tidak usah dianggap dia ada penunggunya. Kalau mau buang, buang saja, tidak masalah. Cukup dengan bismillah. Tapi juga buangnya jangan sembarangan.
Takut misal ditemukan anak kecil, dimain-mainkan sama anak kecil, dipikir dengan pedang-pedangan sama anak-anak, akhirnya dibuang tempat yang rapi, tempat yang jauh atau misalnya dikubur di dalam atau supaya tidak diambil oleh orang, tidak dimainkan sama anak-anak, tidak menjadi berbahaya. Itu senjata yang kita buang, boleh saja. Jadi nggak usah ragu, sama seperti kita buang plastik, sama seperti kita buang sampah, sama seperti kita buang barang-barang kita, buang saja, tidak ada masalah. Cukup kalau itu boleh gak dengan baca bismillah? Apa juga boleh dengan baca bismillah selama itu baik. Maka kan hukum baca bismillah ada yang bacanya haram, ada yang bacanya sunnah, ada yang bacanya mubah. Kapan baca bismillah itu haram? Maaf, ketika kita minum minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukum baca bismillahnya haram. Tapi boleh mubah, kita buang itu barang kemudian dia bacakan basmalah. Terima kasih guruku ilmunya Sama-sama. ya. Jangan sampai kita akhirnya ada benda-benda itu jadi syirik ujung-ujungnya ya. Betul. Disimpan di rumah, malaikat gak mau masuk ya. Nauzubillah min zalik ya. Terima kasih guru ilmunya. Dan baik, ini kita masih ada lagi nih ya. Pertanyaan dari @Ruli Hermansyah. Assalamualaikum Bang Ali. Waduh nanya sama saya nih. Waalaikumsalam. Emang bener ya jemuran gak boleh diangkat kalau udah menjelang maghrib? Lah kalau saya lupa bagaimana katanya. Terus kalau nggak diangkat bakal tampias kena hujan. Lagian sih ngejemurnya udah maghrib. Aduh gimana jawabannya Ustaz Maulana? Nggak boleh mencuci di sore hari. Karena nggak ada lagi matahari. Bener juga. Udah kagak ada mataharinya. Udah gitu. Jadi pakaian yang sudah lewat maghrib itu tidak boleh lagi masuk ke dalam. Karena setan menggunakannya. Makanya kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Iya, iya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Demek-demek gitu setan pakainya ya.